Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 Kasing ingin mempresentasikan hasil studi case kami. Kami terdiri dari 28 anggota. Tema studi case kami adalah Human Capital selama pandemi COVID-19. Ya, materinya akan diteruskan teman saya. Dengan study case, Anda merupakan seorang manajer human capital. 1 tahun terakhir ini Anda menghadapi banyak karyawan yang terinfeksi coronavirus COVID-19 dan bahkan sudah ada 2 orang yang meninggal karena terinfeksi virus tersebut. Sebagian besar mereka adalah karyawan yang sering melakukan perjalanan antar kota, antar pulau, bahkan perjalanan antar negara. Karena tuntutan tugasnya, karyawan-karyawan tersebut banyak melakukan kontak dengan orang lain dan beresiko tertular COVID-19 dan secara tidak sengaja menularkan penyakit tersebut ke karyawan lain. Ketika mereka kembali ke perusahaan, sebagai seorang manajer human capital, apa yang harus Anda lakukan untuk menghentikan penularan COVID-19 di tempat kerja Anda? Dengan ini, hasilnya akan dibicarakan oleh teman-teman saya. Pandemi COVID-19 kini menjadi isu yang mendunia. Bagaimana tidak? Maraknya penyakit ini membuat manusia khawatir. Penyakit ini bukan lagi hanya masalah flu biasa, namun penyakit ini menyangkut kematian yang setiap harinya selalu meningkat. Dari studi case ini, solusinya adalah memfasilitasi semua sarana dan prasarana upaya pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja. Seperti yang sudah dihimbau oleh pemerintah, yaitu dengan penerapan prokes dengan disiplin, terutama bagi karyawan perusahaan dengan melakukan 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Selain itu, di kantor juga bisa menyediakan fasilitas yang menunjang penerapan prokes seperti menyediakan masker, alat cek suhu, tempat cuci tangan, dan hand sanitizer. Serta mensosialisasikan gerakan masyarakat hidup sehat kepada karyawan kantor maupun perusahaan. Halo, saya di sini akan menjelaskan studi case tentang work from home atau WFH. WFH juga disebut dengan bekerja jarak jauh atau bekerja dari rumah. Jadi, keputusan yang tepat yang telah dilakukan oleh seorang manajer perusahaan untuk karyawan-karyawannya. Karena saat kita bekerja dari rumah, kita telah meminimalisir terjadi kerumunan yang ada di kantor. WFH bukan hanya untuk karyawan yang terpapar COVID-19, melainkan semua karyawan di masa pandemi rata-rata dipekerjakan dari rumah untuk menghindari kerumunan yang ada di kantor. Nah, selain pencegahan untuk WFH, perusahaan juga menyarankan kepada karyawan-karyawannya yang dari luar kota untuk karantina terlebih dahulu beberapa hari. Setelah karantina, baru dia diperbolehkan ke kantor. Sekian. Training dan learning teknologi sebagai bentuk pelatihan karyawan. Ketiga, melakukan WFH lebih ditingkatkan seperti bagaimana cara menggunakan platform Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Ataupun Google Sheet yang mana sangat membantu proses kerja dan kolaborasi tim dengan menggunakan aplikasi yang familiar, sederhana, dan mudah digunakan. Pelatihan tersebut agar dapat membantu karyawan memiliki kinerja yang lebih baik untuk perusahaan. Yang memungkinkan karyawan dalam mendapatkan skill baru agar dapat berkembang di masa pandemik ini. Di tengah pandemi yang melanda ini, kami memudahkan para karyawan yang sakit serta untuk tetap menjaga tubuh agar fit dan sehat. Maka dari itu kami selaku manajer telah menyediakan obat-obatan dan nutrisi tambahan untuk karyawan. Salah satunya vitamin dan buah-buahan yang akan disediakan oleh kantor dan dapat diambil free untuk karyawan perusahaan. Selain itu, untuk menjaga kesterilan kantor dari virus ini, maka setiap ruangan di kantor setelah digunakan akan disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali. Bahkan membatasi menyentuh fasilitas umum dengan tangan,
Karena jika menyentuh tanpa disadari, resiko tertular COVID juga menjadi tinggi. Tak hanya itu, pemberian tunjangan kesehatan pun akan kami berikan kepada para karyawan, yakni memberi kebijakan bagi karyawan yang memiliki tugas untuk perjalanan keluar kota. Setelah melakukan perjalanan, melakukan karantina mandiri di rumah atau di hotel yang akan disediakan oleh perusahaan dan melakukan rapid test. Hal ini agar apabila karyawan terpapar COVID-19 bisa melakukan karantina mandiri dan tidak memperluas penyebaran virus. Untuk pencegahan lainnya, pihak perusahaan juga menghimbau agar kelengkapan vaksin COVID-19 dilengkapi dan wajib dilakukan oleh semua karyawan perusahaan sebagai syarat untuk bisa bekerja di kantor. Vaksin bisa dilaksanakan di rumah sakit dan juga perusahaan akan menyediakan layanan untuk para karyawan yang belum melengkapi vaksin COVID-19. Kami juga memberikan pembatasan pergerakan pekerja agar tidak melakukan aktivitas di area yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Para pekerja akan diminta untuk membawa peralatan pribadi seperti peralatan makan dan minum dan peralatan ibadah sendiri. Sebagai langkah akhir, kami dari pihak perusahaan akan selalu melakukan monitoring di setiap bulannya yang dilakukan oleh kami seorang manajer. Dan pastinya akan dilakukan evaluasi di setiap agenda yang dilakukan tersebut. Sekian presentasi hasil Studikes Human Capital dari Peleton kami Likasing. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.